Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Zainuddin, bagaimana kabarnya? Kabar baik Pak Ustaz. Bagaimana kabarnya Pak Ustaz Khairul? Alhamdulillah baik. Nah, jadi kita pada kesempatan ini kedatangan tamu jauh ya dari Kalimantan Timur, sangat tak, sangat tak ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan diskusi mengenai mimpi Muhammad Qasim dari sisi pandangan mungkin Pak Dokter Zainuddin dan juga saya. Jadi kita di sini tanya jawab saja Pak, diskusi ringan saja. Ya, baik. Alhamdulillah. Mungkin Pak Dokter Zainuddin ada yang ingin disampaikan? Iya, ini ya sering saya nonton tentang di video-video tentang Muhammad Qasim, bahwa saya melihat bahwa rupanya mimpi Qasim ini memberikan pelajaran buat kita. Ada peringatan-peringatan, ada kabar gembira, al-mubasyirat, dan juga keyakinan bahwa betul-betul kita ini sudah berada di akhir zaman. Bukan seperti pandangan orang lain bahwa dikiranya masih berabad-abad, dikiranya masih ratusan tahun lagi. Ya, Sehingga itu yang saya mau minta kejelasan kepada Pak Ustadz, minta diperdalam lagi, karena ya mungkin saya sepintas saja. Minta diperdalam lagi, kira-kira apa peringatan yang paling penting yang diberikan dari mimpi Qasim itu, dan kabar gembira apa yang diberikan sama Qasim, ya. ya pertama kita harus mengetahui dulu Pak Dokter, mimpi ini sebagai pertama sebagai memberi peringatan. Nah, Nazira itu memberi peringatan supaya umat Islam ini harus siap-siap dengan berbagai macam fitnah-fitnah akhir zaman, kemudian berbagai macam strategi-strategi kaum kufar yang untuk menghancurkan kedaulatan Islam, baik dari luar maupun dalam. Kemudian yang kedua sebagai kabar gembira. Nah, yaitu mubasyirat itu kan berasal dari kata-kata kabar gembira ya, yang disampaikan Allah melalui hambanya, Muhammad Qasim. Ya, kemudian petunjuk, solusi lah, solusi yang selama ini mungkin tidak pernah dipikirkan solusinya itu. Nah, poin yang sudah saya sampaikan tadi yaitu tentang kesyirikan, Pak. Waduh, ini sebenarnya parah, Bang. Parah betul. Kenapa? Karena hal ini memang sudah merajalela. Bahkan di dalam mimpi Said Muhammad Qasim disebutkan tidak pernah dunia ini dipenuhi dengan kesyirikan kecuali di zaman ini. Kalau dulu kan 360 patung aja di sekitar Ka'bah. Udah itu aja. Mungkin di tempat-tempat lain. Tapi kalau di sini setiap sudut, Pak. Coba kita perhatikan di rumah umat Islam itu. Ada ratusan bentuk-bentuk syirik yang dianggap sepele. Padahal nyata-nyata satu saja, satu surah saja yang tertempel di depan pintu ataupun rumah, itu menghalangi malaikat rahmat untuk masuk. Itu bayangkan. Terputus dari rahmat Allah. Bahkan beliau pernah menerangkan, ini walaupun lampunya berarti buatan Amerika, harganya mungkin ratusan juta ya kan. Kualitas lampunya, tetapi kabelnya terputus daripada sumber listrik. Tidak ada gunanya, Pak. Tidak ada gunanya. Nah, inilah kondisi umat Islam saat ini. Kalau dari segi kitab, kita sudah banyak ahli kitab. Para penghafal Quran sudah banyak, ulama-ulama sudah banyak dan sebagainya. Tidak ada yang kurang. Tapi kenapa rahmat Allah, pertolongan Allah belum turun kepada umat ini? Karena terputus, sebagaimana terputusnya ke lampu yang mewah ini, yang hebat ini, yang mahal ini, terputus dari sumbernya, kabelnya terputus. Begitulah kondisi umat ini, sudah terputus dari rahmat Allah. Gara-gara apa? Gara-gara menyepelekan dan melakukan kesirikan-kesirikan. Datanglah mimpi Sayyidina Muhammad untuk menyebutkan ini loh solusinya. Nah, seperti itu Pak. Kalau kalian mau mendapat pertolongan Allah, maka hindari semua bentuk syirik. Seperti itu Pak Dokter. Sedikit lagi Ya silakan Pak Dokter tambah tambahkan. tentang syirik ini. Ya, ada ustaz yang dari Yaman itu, saya tidak usah sebutkan namanya. Dia betul-betul populer di Yaman, dan bahkan sering diundang ke Indonesia. Justru mereka dia mengatakan bahwa dengan memajang gambar ulama di rumah, itu katanya bisa mengusir setan. Ini dia bilang sih, dia bisa mengusir setan. Maka
banyaklah di antara apalagi di kalangan umat, termasuk di Sangatta atau mungkin juga di tempat memajang foto ulama, katanya membawa berkah. Apa betul ini Pak Ustadz? Ya, Hmm. agama ini kan adalah dasar Pak, ada asas dasar ya kan. Ya, kita kembalikan saja. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara dan kalian itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini landasan kita, Quran hadis, termasuk mubasyirat ini, karena berkaitan. Nah, apa yang dia nyatakan seperti itu kan tidak ada. Boleh dicari Pak, dari juz 1 sampai 30 juz, ya kan? Nggak ada yang menyatakan bahwasanya, ataupun hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim sebagai, cari saja bahwasanya memajang foto ulama akan mengusir setan. Yang ada mendatangkan setan. Kebalikannya. Betul. Biasa saya dengar ulama-ulama itu yang perlu ya justru di situ tempatnya bercokol itu jin-jin yang biasa mengganggu orang. Dikalakan rukyah seperti itu. Jadi ada ketika ingin mengusir setan ya, jin, agak kesulitan. Kenapa? Karena masih ada magnet yang kuat. Yaitu gambar foto yang harus disingkirkan. Ini kan fatwa yang sesat ya, saya katakan sesat dan menyesatkan Pak. Kalau untuk dirinya saya sesat dia, tapi menyesatkan umat sehingga terjerumuslah umat ini melalui ke dalam kesyirikan. Nah ini mungkin Pak Dokter bisa jelaskan sumbernya daripada Nabi Nuh. Dia maksudnya kayaknya ulama itu dia pakai logika dia mengatakan bahwa seperti Umar, kalau Umar mengambil jalan sini, pasti setan menghindar. Katanya kekuatannya ulama, kalau ada gambarnya, itu pada setan pada lari. Katanya macam begitu. Padahal ini bukan dari hadis maupun Al-Quran, dia pakai logika. Nah, kita balas juga logikanya seperti ini Pak. Manusia paling mulia di muka bumi ini siapa? Ya Rasulullah. Orang yang paling dekat sampai diizinkan mi'raj bertemu dengan Allah itu siapa? Rasulullah. Seandainya ada keberkahan atau manfaat yang besar, maka Rasulullah pasti akan menyuruh sahabat, silahkan buatkan saya foto, ya kan? Atau bikinkan patung saya, maka tempellah di rumah-rumah kalian. Maka Rasul melarang seperti itu, ya kan? Lalu apa derajatnya ulama sekarang dibandingkan dengan Rasulullah? Tidak ada satupun hadis mengatakan silahkan bikin foto saya tempel, insya Allah aku mendatangkan berkah. Padahal sejujurnya jika memang ada manfaat dari bikin foto dan gambar, maka Rasulullah paling awal yang bikin seperti itu. Ya, jadi seperti itu logikanya Pak. Nah, insya Allah saya ada sebenarnya yang mau saya tanyakan ini Pak Dr. Zainuddin. Kan di dalam hadis mafhum aja ini, di akhir zaman ini nanti mimpi-mimpi orang beriman ini kan akan banyak terjadi. Dan yang paling jujur mimpinya, artinya, nah saya ingin tanyakan bagaimana selama Pak Dr. Zainuddin mempelajari mimpi-mimpi Syed Qasim yang sudah banyak terjadi, mungkin boleh Pak Dr. Zainuddin menjelaskan apa yang Pak Dr. Zainuddin ketahui tentang mimpi-mimpi beliau yang sudah banyak terjadi. Karena ini sangat penting sekali Pak. Iya, jadi tempoh hari itu saya sempat mempelajari mimpi Qasim bahwa setelah Imran Khan ini sebagai Perdana Menteri Pakistan menjawab periode pertama, kemudian dia mengatakan walaupun partai-partai pendukung maupun partai lawan itu tidak menyukai Imran Khan akan naik kembali menjadi Perdana Menteri. Itu terbukti. Kemudian diberitahu bahwa setelah 30% pemerintahan periode kedua, dia akan mengundurkan diri atau dia akan jatuh. Jadi saya hitung-hitunglah sudah bahwa dia akan jatuh di tahun ini dan bulan ini. Ternyata dia betul-betul jatuh sebelumnya. Saya kembali mencari itu datanya, betul sebelum 30% masa pemerintahan kedua itu berakhir, dia akan jatuh. Ini terbukti. Ya, kemudian mengenai ada tamunya datang, ya. Nah, dia mimpikan sebelumnya, dia mengatakan kepada tamunya bahwa kami ini bukan budakmu yang seenak-enaknya kau suruh apapun kami akan lakukan. Nah ini terjadi betul ketika itu presiden dari Amerika Serikat sedang anggota NATO datang ke Pakistan pada saat terjadi perang Ukraina dengan Rusia. Amerika meminta supaya ini Rusia dikutuk, nah, kemudian diboikot.
Apa jawaban daripada Imran Khan waktu itu sebagai Perdana Menteri? Kami ini bukan budakmu yang seenak-enaknya. Kau suruh apa, kami akan lakukan. Itu keluar terjadi. Iya. Iya. Jadi banyak nih mimpi-mimpinya terjadi, bahkan sudah puluhan, pertanda bahwa Qasim itu betul-betul jujur. Karena dalam hadis dikatakan menjelang hari kiamat, banyak mimpi-mimpi orang beriman itu tidak berdusta. Ya, sebaik-baik mimpi kalian adalah mereka yang jujur perkataannya. Sebaik-baik mimpi adalah kalau terbukti. Nah, ini banyak puluhan sudah terbukti mimpi-mimpi Qasim ini. Pertanda bahwa apalagi Qasim itu adalah jujur. Beberapa teman yang pengakuannya, termasuk Pak Ustaz yang pernah berkunjung ke rumahnya bahkan bermalam bersama Qasim, ini pengakuan yang saya lihat di video. Ditanyai, apakah Qasim ini pernah belajar agama? Kok banyak betul mimpinya tentang air saman? Apakah pernah mengikuti halakah? Ternyata jawabannya tidak ada. Diperiksa yang pernah ke sana bermalam sampai beberapa minggu, tidak ditemukan textbook tentang agama. Ternyata mimpinya betul-betul tentang air saman dan sudah banyak yang terbukti. Kalau bisa saya bacakan di sini, Ya, silakan. ya, tentang apa-apa saja yang pernah terjadi ini dan terwujud adalah seperti yang pertama ini pidato Recep Tayyip Erdogan itu dimimpikan di tahun 2017. Terwujudnya di April tahun 2017. Pendudukan Turki di bagian utaranya daripada Suriah itu dimimpikan di tahun 2017. Terwujud di tahun 2019. Ini mimpinya lagi yang pernah dimimpikan adalah India mencabut status Kashmir ya sebagai daerah otonom. Itu dimimpikan di tahun 2017 dan terwujud di tahun 2019. Tentang penyakit COVID dan keruntuhan ekonomi itu dimimpikan di tahun 2017 dan terwujud di tahun 2020 dan berlangsung sampai sekarang yang keruntuhan ekonomi ini. Nah, kemudian Taliban berebut kekuasaan di Afghanistan dimimpikan di Juli 2021 dan terwujud di Agustus 2021. Kemudian banjir di Pakistan dimimpikan di tahun 2017, terwujud di tahun 2022. Imran Khan dan pangkalan militer Amerika yang dia tempatkan di Pakistan secara sembunyi, ya, itu dimimpikan di tahun 2021 dan terwujud di tahun 2022. Ya. Krisis inflasi Pakistan dimimpikan di tahun 2018 dan terwujud di tahun 2023. Kebangkrutan Pakistan dimimpikan di tahun 2018, terwujud di tahun 2023. Gempa bumi mengguncang Pakistan dimimpikan di tahun 2017, terwujud di tahun 2023. Kekeringan di Indonesia dan Malaysia dimimpikan di November tahun 2021, terwujud di tahun 2022 dan tahun 2023. Jurnalis dan angkor berbicara tentang mimpi Qasim tahun 2021, terwujud di tahun 2023. Pakai Muhammad Qasim berubah dimimpikan tahun 2021, terwujud di tahun 2023. Protes Muslim atas Israel untuk pendudukan Palestina dimimpikan tahun 2017, terwujud di tahun 2023. Jenderal Iran tewas dimimpikan di Januari tahun 2020 dan terwujud di tahun 2024. Dan balas dendam Iran di tahun 2020 dimimpikan dan terwujud atau berlangsung sampai sekarang. Ya, demikian kami bisa sampaikan. Baik, alhamdulillah. Berarti sangat banyak ya mimpi beliau yang sudah terjadi dan insya Allah akan banyak lagi yang akan belum terjadi nih. Iya. Jadi kita menunggu saja dengan banyak-banyak kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi hadirnya beliau ini sebagai rahmat sebenarnya.
Dan mungkin sebelum kita menutup pertemuan kita ini Pak Dr. Zainuddin, ingin menyampaikan pesan-pesan kepada umat Islam saat ini, apa yang harus kita perbuat seperti itu? Ya, jadi saya mengajak kepada semua teman-teman umat muslim maupun ulama-ulama untuk betul-betul memperhatikan mimpi Qasim. Mimpi Qasim ini membawa peringatan yang supaya kita berhati-hati ya untuk menghindari syirik, untuk memperhatikan apa-apa yang bisa muncul di kemudian hari buat umat Islam kalau kita tidak menghindari petunjuk-petunjuk ini. Kemudian dia membawa kabar gembira sehingga kita perlu memperhatikan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dr. Zainuddin jauh-jauh datang dari Sangatta ini. Ya, makasih. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.